Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, Saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya kembali berada di channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau, menyampaikan bahwa semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan gembira. Alhamdulillah, patut kita bersyukur bahwa di era pandemik seperti ini kita masih punya keinginan dan semangat untuk keluar dari persoalan dunia yang kita hadapi saat ini, baik bersifat individu pribadi maupun komunitas, bangsa dan negara. Dan saatnya hari ini dan 2 hari ke depan umat Islam akan kembali mengingat sejarah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW untuk membawa perubahan besar, revolusi besar dalam kehidupan kita. Dan revolusi yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah revolusi moral, revolusi akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus ke permukaan bumi ini melainkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Saat ini atas kesempatan ini yang kita akan bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW itu membangun kota Madinah, sehingga tempat ini merupakan dambaan bagi seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Memang tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh, tapi setiap orang menunaikan ibadah haji dan umrah, kerinduannya untuk ke Madinah begitu luar biasa. Inilah menyebabkan Madinah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk mampu menyatukan umat Islam dunia, dulu, sekarang, dan akan datang. Yang dimaksudkan Nabi membangun kota Madinah, yang pertama adalah disebut dengan Madinatul Aqidah. Madinah itu dijadikan sebagai kota akidah. Kita menyadari bahwa dalam perjuangan kita menegakkan kebenaran, alasan utama dan pertama menjadi kekuatan dasar untuk menghadapi tantangan itu adalah akidah. Karena akidah yang kuat artinya kesiapan dan kesiapsiagaan kita di samping menerima titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kedua adalah kesiapan kita untuk memperjuangkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan Madinatul Ibadah. Madinah sebagai kota ibadah. Di mana-mana di dunia ini terasa dan kelihatan sekali peradabannya akan hebat, mercusuar, dikagumi, disegani dan berpengaruh disebabkan oleh karena ibadah yang bagus. Maka kata kunci di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita amat bergantung pada kualitas ibadah kita. Kalau ibadah kita bagus, maka kepastian memperoleh kemenangan itu pasti dengan mudah dilihat di depan mata kita. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua bahwa memperingati dan mengingat kelahiran Nabi pertanda bahwa adanya kesiapan kita untuk beribadah secara benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
Madinatul Ilmu wat Tarbiyah. Madinah dijadikan sebagai kota ilmu dan kota pendidikan. Kenapa umat Islam, para generasi mudanya ingin atau bahkan berlomba-lomba untuk kuliah di sana? Karena memang dasar pijakan awal terbangunnya sebuah peradaban itu adalah karena pendidikan, itu adalah karena tarbiyah. Sehingga termasuk di Hidayatullah sendiri, adik-adik kita bahkan di seluruh dunia, bukan hanya Hidayatullah, sekolah di sana karena historis perjalanan kepemimpinan yang berbasis pada ilmu dan tarbiyah itu ada di Madinah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Madinatul Akhlak. Madinah sebagai kota akhlak. Bukankah Rasul sudah menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang menghina penduduk Madinah, berarti dia telah menghina aku, kata Rasulullah. Nah, karena akhlak ini sangat penting di dalam kehidupan kita, maka umat Islam itu berlomba-lomba untuk ke sana. Tidak hanya melaksanakan sholat semata, tapi yang digarap adalah akhlak. Karena dunia sekarang ini merindukan orang yang berakhlak. Kemudian selanjutnya adalah Madinatul Jihad fi Sabilillah, dijadikan sebagai kota jihad. Jadi persoalan dihadapi oleh dunia saat ini adalah ketika semangat jihad itu sangat lemah dan rendah, maka disitulah kita akan dihina dan dipandang enteng oleh umat-umat lain. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, tanamkan nilai-nilai jihad di dalam diri kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bahwa jihad tidak hanya berkaitan angkat senjata, tapi berkaitan dengan masalah moral, masalah pendidikan, masalah ekonomi, pertahanan, bagaimana budaya-budaya Islam ini tercermin dalam kehidupan kita. Nah, itulah sesungguhnya jihad. Maka Rasul menyampaikan kepada kita, salah satu yang adalah wal jihadi huluki, bahwa akhlak saya itu adalah jihad. Dan yang terakhir, penghujung daripada penyampaian pencerahan saya adalah ada disebut dengan Madinatul Muamalah, berkaitan tentang kehidupan ini bisa diurus dengan baik, tentang tata berdagang yang baik, tata sosial yang baik, itu terangkum dalam disebut dengan Madinatul Muamalah. Jadi di mana aturan-aturan itu ditegakkan sebagaimana mestinya, syariat-syariat bisa diterima oleh semua, sehingga kita lihat bagaimana di Madinah misalnya orang dalam keseriusan berdagang, tiba-tiba azan berbunyi, mereka meninggalkan barang dagangannya, ditutup seadanya saja, karena dia berkeyakinan bahwa orang yang melaksanakan aturan dengan baik, insya Allah mereka sama sekali tidak akan dicederai, dan bahkan tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hilangnya barang-barang dagang mereka. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Mari kita bangun semangat mencintai Nabi, bersalawat kepada Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di sisinya. Kami keluarga besar Hidayatullah bersama dengan Bemba senantiasa berada pada posisi terdepan untuk melaksanakan program-program keumatan. Salah satu diantaranya membangun lembaga pendidikan. Di samping itu pula adalah mempersiapkan infrastrukturnya, dan saat ini kami tetap berupaya menyelesaikan pembangunan Pondok Tasfik Putri Tanjung Uncang, kemudian pembangunan lokal belajar, dan yang ketiga adalah adanya pembebasan lahan untuk Institut Agama Islam Abdullah Said. Kiranya umat Islam kita menyadari dalam diri kita bahwa siapa yang di dalam kehidupannya tidak pernah memikirkan untuk kemajuan Islam, maka sesungguhnya dialah menghambat percepatan kemenangan gerakan Islam itu sendiri. Demikian, atas kekurangannya kami mengucapkan terima kasih, dan kelebihannya apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang pada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.